Tengok, pagi menjelang siang ini, tengok yang banyak hadir hari ini laki-laki atau perempuan? Kau tengok bagus-bagus dulu, jangan asal ngomong. Mana yang banyak datang, laki-laki atau perempuan? Sampai ke atas perempuan. Tengok, yang banyak datang hari ini siang ini perempuan. Ini menandakan di Bangka Selatan laki-laki yang masih hidup tinggal inilah sisanya. Allahu Akbar, luar biasa. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir nih semua wanita salihah, orang tua salihah, para istri yang berbakti pada suami. Itu yang di belakang diam aja, kenapa? Janda semua apa semana kau itu? Yang sama kita hormati, kita muliakan, kita takzimi bersama. Anak siapa? Mana ayahnya? Pikir dia kawan aja yang bercakap. Memang badan kita sama, tapi aku udah tua. Ya Allah, ya Rabb. Masya Allah. Dia tak mau itu bang. Anak sekarang tuh pandai. Nah kan pandai kan ini. Anak sekarang. Ya, dah sana. Udah jangan suruh maju lagi anak kalian ya. Nanti sorong-sorong ya anak-anak yang lain. Udah dia aja, yang lain jangan. Aku menerima pun belum, udah kuyak 100.000 aku. Allahu Akbar, ya Allah. Dah yang lain tolong jaga anaknya, minta tolong betul aku. Yang sama kita hormati, kita muliakan, kita takzimi bersama. Guru-guru kita, para alim ulama, para asatis wa ustazat, para muallim wa muallimah, para masyayikh, para abuya, tuan-tuan guru yang hadir dan duduk bersama kita pada pagi siang hari ini. Kita doakan guru-guru kita yang hadir pada hari ini adalah mereka-mereka, beliau-beliau adalah orang-orang yang senantiasa Allah kasih sehat. Amin. Kita doakan guru-guru kita, ulama-ulama tempat kita, beliau-beliau adalah orang-orang yang senantiasa Allah jaga dan Allah lindungi mereka. Gini Pak, gini sebetulnya. Aku bukan nggak mau, aku memarahkannya. Cuman kata Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, kalau kau tengok anak-anak tuh senang di masjid, kalau kau tengok anak-anak tuh gembira di masjid, jangan kau marah. Kenapa? Ini tandanya malaikat tuh bergembira. Ini malaikat. Takutku kalau ku marah dia, ternyata beliau adalah penyamaran malaikat Israel. Apa tak dicabut nyawaku langsung kan? Maka biar aja. Nah, ini malaikat ini, tapi model begini nampaknya ini malaikat penjaga neraka. Iya, warna bandel betul. Allahu Akbar. Ya Rabb. Nggak apa-apa, namanya anak-anak. Tapi kalau ayahnya tadi baru kutunjangkan dari sini, betul. Namanya pula anak-anak, tak apa-apa. Ya, kalau mau Bangka Selatan ini barokah, la fatahna alaihim barokatim minas samai wal ard. Diturunkan Allah berkah dari langit dan bumi, maka muliakan ulama-ulama yang ada di sini, Pak. Muliakan guru-guru yang ada di sini. Kenapa begitu, Ustaz? Hebatnya kita hari ini, suksesnya kita hari ini, Bang, berhasilnya kita hari ini demi Allah. Tanpa seorang guru kita nggak akan jadi orang hebat. Betul? Nih tengok Bang Reza, beliau jadi bupati sebab ada yang nyoblos, goblok. Kalau nggak ada yang nyoblos, mana mungkin dia duduk di sini nih.
Ya karena ada yang nyoblos. Tapi kan dibalik ada yang nyoblos ada gurunya bang, betul? Ya benar nih. Sekarang beliau sudah merangkap jadi bupati, jadi konten kreator. Untuk menutupi efisiensi ya beliau ngonten lah. Ya Allah nih. Awak jadi bupati hari ini karena ada guru. Awak maaf pak, jadi dan lanal sebab ada guru. Jadi kajari sebab ada, jadi kapolres sebab ada bapak yang di tengah. Jadi bin, hanya agak ngeri sedikit ini, agak lembut. Jadi bin, badan intelijen negara sebab ada guru. Kalau nggak ada guru nggak bisa kita sehebat dan seberhasil ini bang. Betul apa ya? Ibu ketua tim penggerak PKK bisa jadi istri bupati sebab ada dukun yang dibuatnya melet dia. Ini kena pelet ini. Karena lakinya sendiri yang bercakap sama aku tadi. Aku 3 dusun dukun yang kubawa untuk memelet bini gitu. Memang betul. Kalau nengok gayanya mana yakin model begini dapat model begini kan? Kalau nggak main pelet kan? Wah, alhamdulillah ibu itu belum tersadar kalau dipelet itu yang masalah. Ya Allah ya Allah. Maka hebatnya suksesnya kita hari ini tanpa seorang guru nggak bisa pak. Saya maaf bisa ceramah kemana-mana. Alhamdulillah Indonesia sudah habis saya kelilingin. Beberapa negara sudah saya datangin. Insya Allah awal Mei saya kembali tur 3 negara, Jepang, Hong Kong, Taiwan. Maaf saya bisa ceramah kemana-mana sebab ada yang ngundang. Mana sih? Ya kan semuanya ada gurunya bang. Kalau nggak ada gurunya kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kita ngomong di hadapan orang ramai. Maka dari itu wajar dan pantas kalau Rasul ngomong al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Maka kalau kita muliakan ulama maka sama dengan kita memuliakan nabi. Tolong jaga ulama di sini. Guru-guru ngaji kita tolong dimuliakan bu. Ya Pak ya. Guru ngaji di sini sebulan berapa? Guru ngaji sebulan di sini dikasih berapa? Berapa Bu? Udah Bapak diam aja Pak. Bapak nggak usah ikut komentar. Ini urusan uang, urusan betina. Jantan ini cukup mencari aja. Jantan ini tugasnya cuma 3. Cari, setor, nyusu. Cari, setor, nyusu. Jadi tanpa kita sadari bang, kita ini tak ada bedanya macam tuyul. Dan tuyul itu tak mesti botak kepalanya. Ini masalah. Maka wah ini kalau perkara uang ini urusan ibu-ibu. Sebulan berapa guru ngaji kampung di sini dikasih sebulan? Tak tentu. Seikhlasnya, bahasa seikhlasnya itulah yang membuat guru ngaji banyak cepat mati itu pak. Benar nih. Padahal ngomongnya Allah dalam Quran apa? Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya wa sarafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum dzikra. Dia ngomong Allah bang. Demikian kami nurunkan Al-Quran supaya Quran itu jadi peringatan bagi orang yang takwa. Jadi kalau kita ngaku takwa sama Allah, beriman pada Allah, ya muliakan para ahlul Quran, muliakan orang-orang yang ngajarkan Quran. Ya, kalau sempat seikhlasnya mah ini gawat ini. Padahal sebulan penuh anak kita diajarkan Quran pada guru-guru ngaji itu. Maka muliakan, itu yang menjadi asbab berkah dari langit dan bumi Allah turunkan untuk kita. Amin insyaallah. Yang terhormat Bapak Bupati Bangka Selatan, Bapak Reza Hendrafit, Masya Allah, ini luar biasa. Kalau katanya makan sekuteng campur kuini. Pak Bupati orangnya ganteng, tapi sayangnya takut sama bini. Nah, ini iya, ini di luar aja ya Bupati, di rumah halah. Ya benar. Maka
Maka kita doakan beliau ini sehat-sehat, amin. Amanah jadi pemimpin, amin. Saya 3 kali ke Bangka Selatan ini, baru ini berjumpa dengan beliau. Acara cooling system saya diundang, tak berjumpa beliau. Kenapa? Tak boleh, karena beliau calon tunggal. Basel hari jadi setahun yang lalu saya diundang, tak ketemu beliau. Beliau retreat via Zoom, itu pun macet-macet Zoomnya. Dan hari ini dipertemukan Allah Ta'ala. Tapi di media sosial ku scroll, ini bupati mana, banyak betul tingkahnya ini begitu. Rupanya aslinya orangnya bersahaja. Masya Allah. Sehat-sehat Pak Bupati ya. Masya Allah. Yang terhormat Bapak dan Lanal dan Pos, Masya Allah, sehat Pak. Kemudian yang terhormat Bapak Bin, Badan Intelijen Negara yang hadir, Masya Allah. Yang terhormat Bapak Kajari, Masya Allah. Bapak Kapolres yang mewakili Kapolres, Wakapolres. Sebelahnya Ustaz, Masya Allah, orang tua kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bangka Selatan. Sebelahnya guru Kepala BKD, Masya Allah, ASN. Sebelahnya Pak Dandim, Pak mewakili Dandim. Sebelahnya mewakili Kakan Kemenak. Sebelahnya Kementerian Haji. Sebelahnya staf ahli bupati. Sebelahnya Dinas Kesehatan. Sebelahnya pemadam kebakaran. Masya Allah. Iya. Ada yang disangsikan di sini rupanya. Insya Allah. Sehat ya. Geser sebelah kanan. Bapak siapa Pak? Ketua LPTQ Kabupaten Basel. Guru Ketua IBHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Basel, Bapak. Badan Statistik Nasional BPS, Bapak. Inspektorat. Oh, ini yang tukang-tukang periksa ini kan Pak. Nampak memang kalau tukang periksa itu dari kumisnya agak seram memang. Sehat Pak Inspektur ya. Sebelahnya Dinas Perhubungan. Sebelahnya Lingkungan Hidup. Masya Allah. Tengok lingkungan hidup, GGS. Tahu GGS? Ganteng-ganteng sampah. Allahu Akbar. Iya. Coba ya. Yang terhormat pembina Yayasan Iqpah, Bapak Haji Hasan. Beliau pembina Iqpah yang membawa saya keliling di Bangka Belitung bersama Ketua Yayasan Iqpah, Ustazah Rizky Amalia SPD MPD yang tadi memberikan sambutan. Pesantren tunanetra itu di bawah naungan beliau. Ini salah satu produk hasil dari pondok pesantren tunanetra Pak. Hafal 10 juz, bisa baca Quran. Ibu udah berapa juz? 10 juga kan? Wapi jus mangga, jus pokat, jus kue ini lain jusnya Pak. Orangnya lain jusnya. Jijik aku nengoknya iya. Ternyata apa? Kuasa Allah Pak. Menghafal Quran itu tak perlu pakai mata ini. Ketika hidup mata hati itu, maka Allah akan dekatkan hati dengan Quran. Pesantren tunanetra di Indonesia ini 5 cuman Pak. Salah satunya di Pulau Bangka ini Pak.
Maka beruntung awak di pulauan, di tempat awak ni ada pondok pesantren tunanetra. Setidaknya apa? Kita mampu menghadirkan solidaritas sosial kita kepada saudara-saudara kita yang cacat netra untuk bisa mempelajari Al-Quran dan dekat kepada Al-Quran. Insya dah habis. Siapa lagi yang mau hormati? Lupa saya, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Basel beserta ibu-ibu jajaran Dharma Wanita PKK, ibu-ibu ibu-ibu semua yang luar biasa, yang cantik-cantik hari ini. Tengok semua rata-rata pakai kacamata, ada yang bulat, ada yang bening, ada yang petok, ada yang sebesar kaca spion, macam-macam kacamatanya hari. Apapun dan bagaimanapun itu, mudah-mudahan kita datang kemari niatnya karena Allah, hanya Allah dan untuk Allah. Amin. Para ASN yang hadir, seluruh jemaah, kita berdoa hadir kita hari ini adalah hadirnya orang-orang yang mendatangkan barokah. Pulang dari sini masing-masing bawa redha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayo kita ngaji. Ini kita sampai jam berapa kira-kira? Hah? Sampai jam berapa? Sampai zuhur. Zuhur jam berapa zuhur di sini? Hah? Jam 12? 18. Berarti ini setengah 11. Aku disuruh ngomong sampai 12.18. Maksudku gini, saran itu boleh, cuman berotaklah sedikit, kan gitu. Ya Allah, kau cuman dengar, mulutku yang kebas, tahu. Ya Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berkumpul di sini ini bukan karena sebab, bukan tanpa sebab. Ini semua hadir karena kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita cinta sama baginda Nabi. Hari ini kita kesampingkan dulu urusan dunia kita. Kita duduk di sini berhimpun dalam majelis ilmu. Makanya maaf, kita senangkan baginda Nabi, dan baginda Nabi hari ini begitu bangga menengok kita Bapak Ibu. Kenapa Rasul begitu bangga? Iya, karena menengok kita berhimpun dalam majelis ilmu kayak begini. Ini Rasul senang Pak Bu. Maka Rasul langsung datang ke menghadap Allah. Rasul langsung ngomong sama Allah, ya Allah, lihat itu, lihat umatku yang ada di Bangka Selatan, para ASN, pemimpinnya, semua duduk dalam majelis ilmu, ya Allah, pandang mereka ya Allah. Maka Allah memandang kita. Rupanya Allah nggak tahu apa yang kita buat sekarang. Tahu. Jadi kenapa Rasul yang langsung lapor? Karena Rasul begitu bangga nengok kita. Maka Rasul langsung yang lapor. Allah tahu kok. La ta'khuzuhu sinatu wala. Allah nggak ngantuk, Allah nggak tidur Pak. Maka Allah tahu. Tapi sangkingkan bahagianya Rasul, bangganya Rasul nengok kita, Rasul yang langsung lapor ke atas. Ini benar ini. Maka diriwayatkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Asy-Syaikh Imam Al-Ghazali. Apa kata Imam Al-Ghazali? Ketika Allah memandang para hambanya yang duduk di dalam majelis ilmu, berhimpun dalam majelis, maka di saat itu pula lah Allah akan kumpulkan para malaikat-malaikatnya Pak. Bayangkan, itu semua malaikat diturunkan, dipanggil malaikat, apel Pak. Malaikat kan gitu Pak, kat kan Pak. Mari sini kumpul. Sami'na wa ata'na ya Rabbana. Kumpul. Siap. Perintah ya Allah. Sami'na wa ata'na. Turun kau dulu ke Bangka Selatan itu. Siap. Apa perintah? Di sana ada majelis ilmu. Siap. Maka semua malaikat turun kemari Pak. Seluruh malaikat turun, semua tanpa terkecuali. Termasuk Israel itu pun turun hari ini. Israel itu
menengok yang bersandar itu udah geram aja nengoknya. Hati-hati kok. Nengok yang bersandar tuh mau dicekekkannya batang leher. Maka lebih bagus maju kok daripada bersandar. Nah, itu target utama Israel itu. Apalagi bersandar sambil selonjor. Nah, ini bahaya nih Pak. Hati-hati ya Pak sedikit. Nah. Wah, ini hati-hati. Ngapain malaikat datang kemari ya Allah? Ngapain Ustaz malaikat datang kemari? Tidak ada lain tugas malaikat hari ini datang cuman satu. Ngapain doain kita? Apa doanya? Kata Syekh Imam Al-Ghazali, doanya cuma satu. Ya Rabb, ampunkanlah dosa orang-orang yang hadir pada hari ini. Coba, senang gak kita dosa kita diampunkan Allah? Ini yang doain malaikat, udah pasti dikabulkan. Kalau bupati yang doa belum tentu. Bener Pak. Tapi kalau malaikat yang doain Pak, pasti dikabulkan Allah. Dosa yang mana yang digugurkan Allah? Dosa kita yang kecil-kecil. Ya lumayan lah. Dosa yang kecil. Kalau dosa yang besar itu nggak akan diampunkan Allah kecuali kita taubat dengan taubatan nasuha. Tapi kalau dosa kecil kita digugurkan, kan alhamdulillah. Kita ini semua orang yang banyak dosa betul. Ada di sini yang nggak punya dosa? Coba tunjuk tangan dulu. Ada di sini yang nggak punya dosa? Cepat tunjuk tangan biar ku putar kepalamu ke belakang. Ibu punya dosa nak? Banyak. Banyak betul dosa ibu. Makanya kata Nabi itu lebih banyak nanti perempuan itu di neraka. Ih, kok nggak percaya? Matilah ibu, tengoklah ke neraka. Ini yang ngomong bukan saya, ini yang ngomong Nabi. Kenapa Ustaz tahu kalau nanti perempuan itu lebih banyak di neraka Ustaz? Bisa aku buktikan hari ini. Bisa aku buktikan. Bisa Ustaz buktikannya? Bisa. Kita buktikan ya Pak. Oke. Kita coba ini. Sambung ayat yang kubaca Pak. Tolong jangan kecewakan aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Sambung. Surga kan? Surga aja. Hafal surga Bu, surga. Nah, coba kalian pula gantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatal. Sambung. Shadaqallahul azim. Coba dari sini aja udah nampak neraka. Makanya semua kita punya dosa. Ibu banyak dosa, bapak banyak Pak. Ustadz kok tahu banyak? Ya Allah, dari gaya dudukmu kan menunjukkan itu semua Pak. Ini kita semua para pendosa. Ini yang duduk di depan ini. Ini banyak nggak dosanya? Ini pemain semua ini. Ini orang inilah pakar-pakar dosa ini. Ini benar ini Bu. Maka hari ini kita berkumpul di sini bersyukur awak di dosa awak digugurkan. Ustaz rupanya tak berdosa. Kira-kira saya punya dosa enggak? Kau ku pijak kalau malam aku nanti. Kita ini semua punya dosa. Ustaz Ucai berani ngomong di depan orang banyak. Apa karena nggak punya dosa? Punya.
Jadi kenapa masih berani kau ngomong bercakap di depan orang ramai, orang banyak? Karena Allah sedang tutup aib kita masing-masing, Bang. Coba aib kita dibuka masing-masing. Alah, berserak kita semua nih, Pak Bu. Berat Pak Inspektorat. Jangan sulitkan orang memeriksa barang dia itu. Nanti Bapak terakhir Bapak masuk surga. Bapak. Jadi Pak. Ini jabatan paling berat itu Pak. Kita ini semua punya dosa. Hanya saja aib kita ini sedang ditutup Allah Pak. Makanya kita masih berani ketemu orang, silaturahim sama banyak orang masih berani. Kalau aib kita dibukakan orang, nggak sanggup kita. Keluar rumah aja nggak sanggup kita. Maka kalau aib kita mau dijaga Allah, tolong jaga aib saudara kita. Begitu. Jangan kita suka bongkar aib orang. Jangan dalam hidup ini Pak, kata pepatah, gajah di pelupuk mata kita nggak nampak, tapi semut di seberang lautan kadang kita jelas nampak. Salah orang kita tahu salah sendiri, nggak pernah sadar. Betul? Ada orang sini model gitu? Ada? Yang mana orangnya? Ya Allah, jangan begitu dah. Kalau mau aib kita dijaga Allah, tolong jaga aib saudara kita. Semua kita punya dosa. Nih yang ngomong sekarang, maaf, ini belum tentu lebih baik daripada yang dengar sebetulnya. Sebetulnya Pak, yang ngomong ini Pak Inspektorat, ini belum tentu lebih baik daripada yang dengar. Bisa jadi yang dengar ini jauh lebih parah dari yang ngomongnya. Ya iyalah, enak kali kau, aku yang cakap, aku yang rugi, nggak bisa sama saya bos. Remis saja nggak bisa kok. Maka hari ini kita ini sama-sama lah bertobat kepada Allah. Karena apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul Allah cinta sama orang yang suka tobat. Allah cinta sama orang yang suka membersihkan diri. Apa tanda orang beriman itu Tat? Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, tanda orang beriman itu hajaru Pak. Hijrah, terus memperbaiki diri. Tidak pernah puas dengan amal kebaikan yang hari ini sudah dia buat. Hari ini dia buat satu kebaikan, besok harus dia tambah. Hari ini dia buat dua kebaikan, besok dia harus tambah. Kenapa? Hajaru, terus berhijrah, tak pernah puas dengan apa yang sudah dia lakukan. Wajahadu fi sabilillah, dan istiqomah di jalan Allah. Kenapa? Karena orang beriman cuma mengharapkan satu, ulaika yarjuna rahmatallah, rahmat dari Allah. Wallahu ghafurur rahim. Sebanyak apapun dosanya, Allah ampuni dan Allah akan sayang kepada hambanya yang mau tobat. Insyaallah. Sadarlah kita hari ini dah. Apa yang kita punya hari ini cuman titipan Bang. Betul ya Pak Bupati? Dengar dulu. Melati 3 di pundakmu itu Reza. Nih, kira-kira malaikat tuh kalau nanya nanti begitu. Reza, kemari kau dulu. Itu melati 3 harus kau pertanggungjawabkan, kata malaikat. Ini bukan gampang ini Pak. Ngeri. Maka kau jangan sombong dengan ini, cuman titipan. Pak Dan Pos, balok 2 di sini tuh. Jangan buat awak sombong. Pak Kajari, Pak Bin, Pak Wakapolres Melati sebiji tuh. Jangan buat awak sombong. Kadang yang membuat orang sombong ini kan satu, orang sombong karena banyak harta. Ini rata-rata Bang. Ada orang sini yang banyak hartanya sombong. Orang sini ada? Ada Bu. Ibu ini kok tahu aja, heran aku. Dan macam dukun aku nengok ibu ini, ya betul tahu aja dia. Ada gitu. Hah? Ya Allah, jangan awak sombong karena harta, Wak. Cukuplah orang sombong itu, orang kaya sombong itu cukup Haji Muhyiddin, nah selesai. Kenal Haji Muhyiddin?
tukang haji naik bubur tuh. Tiap bulan dah berangkat ke Mekah. Tiap bulan dia berangkat ke Mekah. Tapi niatnya sombong. Dulu sebelum berangkat ke Mekah, kemana-mana bercelana pendek. Pulang dari Mekah, kemana-mana tak bercelana, kawan. Maksudnya ganti pakai kain. Ya. Jangan awak sombong. Yang buat orang sombong sekarang kan karena harta. Apa yang dia punya hari ini dia anggap itu semua karena keringatnya, karena apa yang dia usahakan, karena milik dia. Oh enggak, bos. Biar tahu kau dulu. Kalau nggak ada campur tangan dari Allah, sekalipun sudah di depan matamu, takkan menjadi milikmu. Nih macam nih, ada kacang, jagung, jeruk, salak, ada lapis, ada bolu, ada lemper. Ini kan sudah di depan mata saya tadi. Cuman kenapa belum saya makan? Belum rezeki saya, belum sempat makan, udah suruh ngomong. Kan begitu, Bang. Betul kan? Makanya sanksi nih. Ini ku tengok, kalau sempat terbuka sedikit aja, ku pijak kepala orang yang membukanya. Ini betul. Oh, ini jatahku nih. Maka hati-hati. Ini semua titipan kok. Hartamu titipan, maka jangan sombong. Dengar. Ini kadang-kadang sombong, na'udzubillah, karena harta yang dia punya. Padahal harta itu titipan. Harta yang kau cari sampai mati nggak akan kau bawa mati, selesai. Dengar. Harta yang kau cari mati-matian takkan kau bawa mati. Yang kita bawa mati itu cuma apa? Amal. Mana ada orang mati bawa amal? Kain kafan. Tak ada orang mati bawa amal, Pak. Kain kafan 3 lapis jantan, 5 lapis betina. Kenapa betina lebih tebal kain kafannya? Karena bangkaimu lebih busuk. Loh, ini betul yang membuat bangkai itu lebih busuk. Pertama, karena lubang auratmu paling banyak daripada kami. Yang kedua, skincaremu paling banyak. Skincare dulu yang buat bau itu, kau. Aku tak menyalahkan kau pakai skincare biar cantik, nggak masalah. Hidup ini cantik nggak masalah ya, Pak ya. Cuma niatkan cantikmu itu untuk siapa? Untuk siapa? Suami siapa? Ini harus jelas nih, Pak. Memang untuk suami, tapi kan suami siapa? Ini harus jelas. Zaman sekarang ini suami tetangga pun suami juga, Bang. Ini harus jelas, Pak. Hati-hati kita. Silakan kau cantik, tapi yang niatkan untuk suamimu, Bu. Jangan awak cantik untuk suami orang. Silakan kau pakai skincare, monggo. Tapi tolong skincare itu dipakai secara merata. Ini muka berskincare, muka putih, leher hitam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, cem hantu nengoknya. Iya, kadang ada terbalik, muka hitam, rambut merah, cem tupai. Tupai itu kan gitu, hitam mukanya, bulu dia merah. Hati-hati. Maka 5 lapis kain kafanmu lebih tebal. Yang cakap siapa? Syekh Wahbah Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu, di dalam kitab An-Ni'ayah karangan Syekh Ramli, ulama dari Malaysia. Beliau bermazhab Syafi'i. Hati-hati ya, Pak. Auratmu lebih banyak daripada aurat kami, maka lebih tebal kain kafanmu daripada kain kafan laki-laki. Jelas, Bang? Maka orang mati itu yang dibawa kain kafan, nggak ada orang mati itu bawa amal, nggak ada. Aku Ustadz yang ngomong, nggak ada orang mati bawa amal. Protes lah. Kenapa orang mati nggak bawa amal? Orang mati bawa amal tuh enak. Kenapa? Namanya bawa kan boleh milih, Pak Bin. Betul ya? Macam bapak lah, banyak ada kacang, ada jagung. Kan nggak semua bapak makan kan? Kan bapak pilih kan? Tapi ku tengok ini semua bapak makan, kita tengok. Itu pula jadi masalah.
semua digasak dia semua, ngunyah aja dari tadi. Heran aku. Namanya membawa itu kan nggak dibawa semua, harus ada yang dipilih, betul. Maka kalau orang mati bawa amal enak, Pak Bupati, enak Bang Reza, bisa milih. Nah, contoh, oke, kita pakai pendekatan tasawuf biar ngajinya nyambung ya. Gini, Ustadz, kenapa hari ini pakai baju batik ini? Kenapa? Kenapa? Karena ini yang ku bawa. Loh, nyambung toh? Ustadz, kenapa pakai baju batik ini? Iya, karena ini yang ku bawa. Ustadz, kenapa bawa baju batik ini? Karena ini yang ku pilih. Karena ini yang ku pilih, makanya ini yang ku bawa. Jadi kalau ada orang mati bawa amal, boleh milih. Amal yang baik dibawa, amal yang buruk ditinggal. Oh, nggak bisa, bos. Jadi orang mati itu nggak bawa amal, Pak Bin. Orang mati itu diikuti amal. Nah, ini baru benar. Kalau orang mati diikuti amal, amal yang baik dia ngikut, amal yang buruk dia ngikut. Amal yang baik yang bakal menolong, amal yang buruk yang akan kita pertanggungjawabkan. Hati-hati. Maka harta tuh jangan buat kita sombong hari ini, apalagi sampai membuat keras hati kita. Dikasih tahu nggak mau, diajak benar nggak mau, ada kebaikan yang datang nggak open, menganggap dengan hartanya yang dia hari ini sudah punya, menganggap dirinya sudah cukup. Oh, salah Pak, salah. Maka yang buat orang keras hati, orang sombong itu ya satu, perkara harta. Makanya orang zaman dulu sama orang sekarang itu beda jauh, Bu. Ya Bang ya, orang dulu sama orang sekarang beda Pak Bupati. Beda. Coba apa bedanya orang dulu sama orang sekarang? Iya, orang dulu udah tua, aku pun tak tahu aku. Aku tahu kok. Orang dulu udah banyak yang mati pun tahu aku. Cuman yang membedakan orang dulu sama orang sekarang apa Pak Inspektorat? Biasa Bapak nanya-nanya orang ini, Bapak aku tanya sekarang. Nah, apa beda orang dulu sama orang sekarang? Orang dulu tuh maaf ya Bapak Ibu, secara akhlak dan adab dengan orang sekarang jauh bedanya Pak. Betul? Orang dulu itu penurut Pak. Padahal kalau mikirkan zaman, ini zaman lebih baik daripada zaman-zaman yang sudah kita lewati. Tengok, ini zaman di era digital. Teknologi maju, apapun bisa jadi uang, jadi penghasilan. Bupati bisa jadi konten kreator. Ini kan tamak model orang begini. Maksudku gini, jadi bupati ya udah bupati aja, nggak usah jadi konten kreator. Ini kan menggarap usaha orang namanya model begini. Ustadz kok berani kali sama Bang Reza? Kenapa Ustadz berani betul sama bupati kami? Beliau walaupun kami baru sekali berjumpa, tapi serasa udah macam abang adik Pak Bu. Karena kami sama-sama kecil. Saya kecil langsing, beliau kecil bulat, kan gitu. Ya Allah. Maka saya berani, kenapa? Udah macam abang sendiri sudah Pak. Ya Allah. Nih, maka bedanya itu secara akhlak dan adab. Orang dulu itu penurut Pak. Benar Pak Wakah, Pak Kajari, orang dulu nurut kan orang dulu. Kenapa orang dulu nurut patuh-patuh, gampang dinasehatin? Karena maaf, dulu tuh Pak, apa yang jadi tontonan bisa jadi tuntunan. Kalau zaman sekarang apa yang ditonton jarang bisa yang jadi tuntunan Pak. Ini terjadi loh, fakta ini Pak. Zaman dulu maaf, apa yang ditonton jadi tuntunan. Padahal maaf, dulu televisi masih jarang. Lain sama sekarang, televisi nggak laku Bang. Orang lebih asik nonton gadget daripada nonton TV sekarang Bang. Betul ya? Dulu nggak ada TV, yang punya pun jarang. Ustadz kok tahu? Maaf, ayah saya dulu salah satu orang yang punya TV. Itu pun hitam putih TV-nya Pak. Hitam putih. Itu maaf, setiap rumah belum punya TV begitu. Jadi rumah kita kadang ramai orang nonton TV begitu. Yang ditonton maaf tiap malam TVRI aja. Dunia dalam berita.
jeng 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 jeng, selamat malam. Itulah dulu itu Pak. Lo bener kan? Nih dulu tuh. Padahal dulu itu teknologi belum semaju sekarang, tapi patuh-patuh orang dulu Pak. Ingat betul aku, ingat waktu aku bayi dulu, ingat betul aku. Enggak, kan beda bayi kita. Emak-emak zaman dulu tuh, maaf, ini contoh, kalau menengok anak bayinya menangis, itu tak tenang hidup emak tuh. Cepat-cepat emak tuh menggendong anak tuh. Ya kan? Itu emak-emak dulu tuh Pak. Ayo nak, ini nak, diam ya nak, diam saya, diamlah nak. Tadi udah makan kan, udah kenyang sih nak, tidurlah nak, tidur, tolonglah nak. Emak capek betul nak ya, makan ya nak, tadi kan udah makan, kan udah kenyang, tidur ya sayangnya, tidur. Tadi udah minum susu kan udah kenyang, ayah kau nak gantian nyusu, diam nak. Maksudnya gini, susunya ayah sama anak tuh satu merek itu loh maksudku. Kau jangan jadi provokator kau di sini. Itu Pak. Ini anak maaf ditimang nggak diam anak tuh. Emak kita putus asa nggak Pak? Putus asa nggak Bu? Emak berpikir cemana anak ini bisa diam? Diambil tali, digantung pula. Kalau bapak digantung sama emak, sekarang tak jadi PNS bapak Pak, tahu? Di mayit bapak dah. Ngapain emak tuh ke belakang ambil tali tambang tuh? Ambilnya tali tambang, ambilnya kain, diikatnya di balok rumah tuh, dijadikannya ayunan buayan Pak. Itu emak awak dulu tuh. Masukkannya anak tuh dalam buayan, masukkan anak tuh dalam ayunan, dinyanyikannya Pak. Nyanyi nasihat, bukan nyanyi macam sekarang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Ya Allah lindungi Balkis, ya Allah sayangi Balkis. Datang kawan, ya Allah mau mak Balkis, katanya. Ini orangnya ini masih hidupnya orang. Ustaz kenapa tahu? Ku scroll, ku tengok. Ya Allah, rupanya selera bupati awak janda anak satu. Allahu Akbar ya Allah. Ini hati-hati awak. Emak awak dulu masuk anak tuh dalam buayan, dinyanyikan sama emak tuh lagu tuh nasihat. Tidur ya sayang ya, tidur. Buah hatiku, junjungan jiwa, tidurlah tidur hai sayang, mama dodoikan, oh sayang, dodoi si dodoi, oh dodoi si dodoi. Ini lagu dulu nih Pak. Tengok dalam ayunan, anak tuh tak tidur, tebelala aja matanya. Bingung anak tuh apa maksud emak nih, kata anak tuh. Tengok belum tidur anak tuh, apa emak tuh nyerah? Kan tidak, nggak nyerah emak tuh. Emak tukar lagu lain, elok-elok tuan begantung, jangan berpegang di dahan rapuh, di batu besar jarang tersandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Nasihat Pak. Tengok anak tuh, oh belum juga tidur, melotot mata anak. Dalam hati anak tuh bodoh betul gara-gara klikir terpleset nih. Kata emak, cuman emak tuh tak pernah dia nyerah. Tengok anak belum tidur, emak pakai lagu Pamungkas. Bila Israel datang hampiri, terpejam mata anak tuh langsung. Daripada Israel yang datang, elok tertidur aku, kata anak tuh. Cuman kan nasihat, kenapa? Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Emak awak tuh, ayah awak dulu itu takwa pada Allah, setiap ucapannya sadida, nasihat kebaikan. Maka orang dulu patuh-patuh. Kita ingat dulu Pak, kalau nggak ngaji ke masjid, nggak maghrib di masjid, kita masih maghrib main-main di luar, emak kita cukup ngomong sikit aja, kalau mau ngaji ke masjid, kalau sholat ke masjid, kalau nggak masuk ke rumah. Kenapa mak? Pantang masuk kita.
anggarannya cuman pantang aja Pak. Nggak ada anak mak kita, anak-anaknya dalil mana mak, dalilnya nggak ada. Zaman sekarang kan ya dalilnya mana. Lo ini bener Pak lo. Orang tua dulu cuma ngomong pantang, masuk kita. Kita dulu makan di depan pintu, nak jangan makan depan pintu, masuk nak. Kenapa mak? Pantang, masuk. Betul ya? Lo dulu kita kecil-kecil Pak, main bola sampai maghrib. Ikut LMI Pak. Tahu LMI? Liga Maghrib Indonesia. Itu kalau azan maghrib baru berhenti kita main bola kan? Kalau nggak azan terakhir di masjid baru awak berhenti main bola. Salatu wassalamun alaik ya main bola tuh Pak. Cepat awak pulang ke rumah. Kalaupun nggak pulang, emak tuh datang tak perlu emak tuh ngomel Pak. Tegak saja emak tuh di pinggir lapangan, melotot, terasa hati awak emak tuh marah. Terasa hati awak tuh emak tuh marah kan. Tengok emak lampir melotot bahaya nih. Begitu Pak. Tapi terasa kalau bisa jangan awak sejalan sama emak tuh jalan darat, awak jalan udara, biar cepat sampai awak. Karena kalau beliau sampai duluan bahaya, ukurannya nyawa melayang kan begitu Pak. Paling tidak sekeratul maut awak dibuat emak tuh. Ya benar Pak. Ini hebatnya emak-emak, ayah-ayah zaman dulu itu. Setiap ucapannya nasihat sehingga patuh anak-anak. Maka orang-orang dulu tuh berhasil. Ayah-ayah kita, orang tua kita berhasil Pak. Orang tua sekarang cari simpelnya aja Pak. Menangis anak tuh letak tempat tidur, dikasih apa? Nah, kan ngaku Pak, ini orangnya Pak, ini orangnya ini semua ini ya. Pasti kasih HP, cari simpelnya. Makanya anak-anak sekarang bang, orang-orang sekarang bandal-bandal. Kenapa hatinya keras? Kenapa keras hatinya? Karena apa yang ditonton kadang-kadang nggak bisa jadi tuntunan. Tengoklah anak-anak kecil sekarang. Tek deng deng tek deng tek deng 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 deng. Betul nggak? Iya, maka kelakuannya bandal. Itu anaknya, emaknya semakin menyala. Itulah lagu mak, itu lagu mak sekarang. Itu sekarang. Korban TikTok sama FB Pro, jijik aku nengoknya ya. Hati-hati. Itu yang buat hati keras. Kenapa? Beda didikan mak ayah dulu sama sekarang. Mak ayah dulu kita didik kita, nak kalau kau jadi orang sukses, kau jadi orang kaya raya, banyak hartamu nak, jangan kau sombong nak. Itu ada haknya fakir miskin. Itu ada haknya Allah. Itu ada haknya orang yang membutuhkan nak. Itu ada haknya agama Allah. Keluarkan nak, jangan sombong nak. Ini didikan orang tua dulu. Kalau sekarang orang mah cuek sama kebaikan, kadang nggak peduli. Padahal harta yang dia punya hari ini apa? Bukan karena jerih payahnya semata-mata, karena ada campur tangan dari Allah Ta'ala. Maka satu, hidup jangan sombong karena harta. Ya Bu ya. Dua, orang sombong karena apa Ustaz? Jabatan. Inilah Bu yang di depan ini. Udah nggak usah tengok-tengokan kalian, ketengok aja. Jangan awak karena jabatan awak sombong. Hari ini awak jadi kadis, hari ini awak jadi ketua Forkopimda dan lain sebagainya. Maaf, kalau tidak ada campur tangan dari Allah, tidak bisa Pak. Maka jangan sombong dengan jabatanmu hari ini. Jelas? Di balik gajimu itu ada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keluarkan sebelum Allah mengambil paksa haknya. Kalau nanti Allah ambil paksa haknya, kita yang menyesal Pak. Dikirimnya sakit, dikirimnya masalah bertubi-tubi, bisa jadi itu tamparan untuk kita. Tapi kadang kita nggak pernah sadar Pak. Betul ya? Udah jangan ngangguk-ngangguk aja Pak Kajar, ini dipikirkan ini. Mau ngasih berapa nanti untuk Yayasan Ikhwah Ketunanetraan? Harus dipikirkan. Sombong
karena jabatan. Apa yang buat awak sombong sama jabatan? Orang jabatan awak pun nggak lebih hebat dari jabatan Rasulullah kok. Ustaz apa? Aku bupati. Kau bupati, Rasul presiden. Mau ngomong apa? Rasul presiden kok, kepala negara, pemimpin umat bang. Tapi pernah nggak Rasul itu merepotkan masyarakat? Enggak. Rasul selalu memudahkan urusan orang. Di mana orang mau minta stempel, distempelnya langsung. Nggak ada susah jumpanya. Ini betul pak. Kenapa? Karena stempel Nabi itu maaf, jadikannya cincin. Dah, selesai. Buat gitu, stempel itu buat cincin bang. Atau buat jam tangan pun jadi, nggak apa-apa. Dah gampang, nggak payah-payah. Ustadz apa? Aku tentara, aku polisi. Umpama, Nabi panglima perang. Kalau perang, Nabi selalu di depan, membawa panji Rasulullah, bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bapak waktu perang kemana? Coba. Nabi loh kalau perang paling depan, nggak pernah mundur pak. Ini Nabi tuh. Aku Ustadz kondang. Kau nggak ada apa-apanya sama Nabi cai. Dulu nggak ada YouTube, dulu nggak ada TikTok, nggak ada FB Pro, nggak ada WhatsApp, nggak ada Instagram, nggak ada TikTok. Nabi sampai sekarang FYP di hati umatnya pak. Allahu Akbar. Ya benar pak. Nabi juru dakwah yang hebat, juru strategi dakwah yang luar biasa. Kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan baginda Nabi. Betul apa ya? Ustadz aku imam masjid. Nabi sampai akhir hayatnya jadi imam terus. Sekali sakit digantikan Abu Bakar pak. Nabi pun imam pak. Nabi presiden, Nabi panglima perang, Nabi imam, Nabi pun pendakwah. Gitu. Coba. Nabi imam, tapi pernah nggak Nabi imam merepotkan umatnya? Enggak. Nabi nggak pernah panggaron. Kalau orang Medan bilang panggaron itu sombong, sok paten, enggak. Ini kadang-kadang awak maaf. Jadi imam sombong, sur-sur maunya sendiri aja, nggak mikirkan orang. Angkat takbir 3 menit setengah. Allah. Padahal udah ke telinga tangan dia, tapi bisa turun balik diulang dia lagi. Jemaah berpikir cukup sekali sholat di sini. Ini baru takbir kata dia, belum yang lain-lain lagi. Rupanya kawan tuh qori, dibacanya gaya tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu bilang Allah. Coba pas imam dia baca begitu, di belakang jemaah langsung ngomong, nggak ada otak kata jemaah. Coba tuh ibu-ibu di belakang cukup sekali di sini, tak usah lagi sholat di sini. Kenapa? Lama betul, nggak ada otak imam tuh. Imam di depan baca ayat, ibu tuh di belakang cerita, bercakap ibu tuh bro. Jangan lagi, kenapa? Lama. Jam berapa mau siap lagi nengok imam ini, maju bismillah aja begini bacanya, apalagi yang lain lagi takut yang dibacakan habis ini AC, jadi semangat lagi besok kita masjid yang lain. Jadi solusi besok kita pindah ke masjid yang lain, nggak usah lagi dari masjid ini. Kenapa lama? Besok berpindah orang tuh ke masjid yang lain, rupanya berpindah ke masjid lain, imam yang sini berpindah ke sana. Selesai sholat. Artinya apa Bapak Ibu? Nabi itu kepala negara, pemimpin umat, juru dakwah, imam masjid, tapi tidak pernah sombong. Maka jangan sombong dengan jabatan yang ada di pundak kita sekarang. Jangan. Ada hak Allah, keluarkan. Jangan sampai Allah ambil paksa haknya.
Bahkan maaf, kalau kita mau belajar sejarah, kehebatan Nabi itu bukan hanya di kalangan umat Islam saja, Pak. Di luar Islam pun Nabi diakui. Loh Ustaz kok tahu? Tengok, kita buka sejarah. Maaf Bang Reza, Pak Bupati, ada orang komunis namanya Michael Hart. Tahu Michael Hart? Michael Hart orang Jelutung. Maaf ya, ini Michael Hart bukan orang Islam, Bang, komunis. Nulis buku, judul bukunya The 100 Ranking of Most Influential Person in History. Apa judulnya, Bu? 100 tokoh terhebat di dunia yang mampu merubah peradaban umat manusia. Yang nulis bukan orang Islam, tapi menempatkan nama Muhammad di nomor 1, Bapak Ibu. Kenapa? Hebatnya Rasulullah itu bukan hanya di kalangan umat muslim saja, tapi di dunia Rasul sudah diakui. Kalau tidak hebat, nggak akan 2/3 belahan dunia ini adalah umat Islam, Bapak Ibu. Betul? Maka jangan sombong dengan jabatanmu. Jelas? Nggak usah awak sok paten hari ini. Jangan awak menganggap apa yang awak dapat hari ini karena keringat awak sendiri. Jangan. Ada Allah, maka keluarkan hak Allah. Jangan sampai Allah ambil paksa haknya dari kita. Nanti kita yang menyesal. 3. Terakhir. Sedikit lagi lah, 15 menit. Paskan setengah 12 ya kan. Jadi aku ceramah setengah 11 biar pas sejam. 3. Yang buat orang sombong itu apa, Ustaz? Ilmu. Ustaz-ustaz macam kita inilah, Pak, kadang-kadang. Kita ini sombong, Pak. Maunya cuma didengar, tapi nggak mau jadi pendengar. Kadang-kadang. Jangan awak karena ilmu awak ini sombong. Ya kan, Pak Ketua MUI? Jangan. Dengan ilmu itu harusnya kita mengayomi masyarakat. Manfaat. Al-maslahatul ammah muqaddimun alal maslahatul khassah. Kita menaungi umat, kita menyejukkan umat. Jangan dengan ilmu kita malah jadi provokator di tengah-tengah umat. Ini yang merusak keutuhan NKRI dan nilai-nilai persatuan kesatuan itu, Pak. Betul apa ya? Justru dengan ilmu itu kita ngadem-ngademin orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ya manusia yang penuh manfaat, Bang. Begitu tuh. Kalau kita punya ilmu pun cuma titipan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semua datang dari Allah dan bakal kembali kepada Allah. Maka apa yang perlu kita sombongkan? Maka sekali-sekali, Pak, kalau kita ini biasa didengar, harus jadi pendengar. Itu yang menampar kita supaya hati kita tidak keras. Jangan awak merasa hebat. Jangan awak mentang-mentang berilmu cepat awak nyala-nyalakan orang, membodoh-bodohkan orang, menganggap yang lain tak tahu apa-apa supaya awak paling pintar. Jangan. Kadang-kadang, Pak, orang pintar nih dia harus perlu pura-pura bodoh untuk mengetahui kebodohan orang. Jadi, Pak Bupati, kadang awak sama bawahan ini, Pak, ayo pura-pura bodoh aja seakan-akan nggak tahu supaya awak lebih tahu bodohnya dia. Oh iya, tapi dari dalam tikam, Pak, mutasikan terus. Kau mau kewakali pula aku gitu. Jangan awak tunjukkan betul. Jangan dengan ilmu itu awak sombong. Kenapa? Hanya titipan. Jangan merasa benar awak. Di atas langit masih ada langit, di atas nasi goreng masih ada bawang goreng. Jangan awak sombong. Ini yang mau kucakapkan. Hari ini berapa banyak orang soleh yang selalu merasa tak pernah salah. Banyak orang soleh yang merasa tak pernah salah. Ngapain begitu? Hidup ini jangan sok jadi penilai orang lah. Tugas kita kan cuma 2, watawasau bil haq, watawasau bis. Mengingatkan dalam kebaikan, mengingatkan dalam kesabaran. Perkara yang mau diingatkan itu mau dengar atau enggak, mau ngikut atau enggak, mau nurut atau tidak, itu bukan urusan. Yang penting kewajiban kita sudah kita laksanakan. Ini sebagai umat manusia dan sesama hamba Allah, saling mengingatkan, bukan saling menilai. Kita nggak tahu kok, Pak, amalan mana yang mendatangkan ridho dari Allah Ta'ala. Makanya Allah ngomong, Nabi ngomong, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini Nabi yang ngomong nih.
Allah itu kalau mau mendapatkan, mau ngasih ridho sama hambanya, ngasih rahmat sama hambanya, maaf ya, itu nggak mandang penampilan, nggak mandang pakaian, nggak mandang bentuk tubuh, nggak mandang penampilan, enggak. Kalau orang masuk surga karena ganteng, karena cantiknya, kupastikan Bangka Selatan ini tak ada yang masuk surga satu pun. Karena cantiknya standarnya Pak, di atas cantik masih ada cantik lagi, di atas ganteng masih ada ganteng. Maka kalau orang masuk surga karena tampan, karena cantiknya, tak ada kita yang masuk surga. Cuman artis lah yang di surga. Artis asli, bukan konten kreator yang merangkap bupati, itu enggak. Beda dia. Artis itu yang masuk ke surga. Kenapa? Artis itu yang ganteng, artis itu yang cantik Bang. Sahrukan, Amir Khan, Aldebaran, aku. Ya benar Pak. Maka Allah nggak mandang itu, wa amwalikum, dan Allah nggak mandang hartamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dipandang Allah hati dan perbuatanmu. Maka jangan sombong supaya hati lembut. Maka untuk menyambut Ramadan ini siapkan hati kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang menyambut datangnya Ramadan dengan iman, wa ihtisaban, iman yang luar biasa, iman yang besar, iman yang baik, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah ampunkan dosanya yang datang dan yang telah lalu. Ini Allah yang ngomong. Nyambutnya saja kita udah dikasih pahala, apalagi kita ngejalaninya Bang. Ya Bu ya, maka hari ini persiapkan hati kita, bersihkan hati untuk menyambut bulan yang suci, supaya di bulan yang suci hati kita sudah bersih dan suci dari penyakit hati. Amin. Macam mana caranya Ustadz? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir itulah hati kita bersih. Subhanallah, kira-kira kalau begini Pak? Adem nggak Bu? Itulah yang membersihkan hati kita. Maka kata ulama tasawuf, setiap sesuatu itu ada pencucinya, dan pencuci hati itu zikrullah. Pencuci hati itu zikir. Namanya manusia, kita bukan malaikat. Kadang-kadang kita nggak ada salahnya. Maaf, fitrahnya manusia itu kadang-kadang ada salahnya. Nggak enak hati sama orang, ini wajar Bang. Namanya apa? Namanya kita manusia, kita bukan malaikat Pak. Maka zikir itulah yang membersihkan hati kita. Setiap sesuatu ada pencucinya, dan pencuci hati zikrullah. Ibu kalau nyuci baju kotor pakai apa? Ya aku tahu, pakai sabun, pakai rinso, pakai molto, betul? Baju yang kotor dicuci pakai deterjen, pakai rinso, pakai molto, bersih apa enggak? Makin bersih enggak? Bersih, wangi enggak?
Kenapa bersih? Kenapa wangi? Karena alat pencucinya cocok. Coba baju kotor dicuci pakai lumpur, makin bersih apa makin kotor? Kenapa? Alat pencucinya nggak cocok. Ibu nyuci piring ada lemaknya, nyucinya pakai apa? Sunlight. Wangi nggak pakai sunlight tuh? Bersih nggak? Keset nggak? Kenapa keset? Lemaknya hilang. Kenapa lemaknya hilang? Pencucinya cocok. Sunlight, pembasmi lemak. Betul nggak? Ya betul. Makanya Bu ini yang macam kulkas 2 pintu ini badannya, yang ada lemaknya ini, tak usah pala sedot-sedot lemak. Minum sunlight Bu, sunlight ini 3 kali sehari minum sunlight tuh. Jangankan lemak, bebui mulut awak seminggu nyawa awak pun hilang tuh. Itu kadang banyak tingkah, jijik aku nengoknya. Iya, perempuan ini banyak betul alat makeup dia. Lain sama kita jantan nih Pak. Alat makeup kita 3 aja ya Pak. Nyak rambut, parfum, Rexona, kan cuma itu Pak. Entahlah kalau buat aku begitulah alat makeupku 3 aja. Nyak rambut, nyak wangi, Rexona. Itulah alat makeup laki-laki. Itu kalau punya rambut, kalau botak apa nggak tinggal 2 kan gitu. Tinggal parfum sama Rexona. Maka hari ini bersihkan hati kita dengan zikir. Bukan dengan hati kotor tuh dibersihkan pakai rinso, sunlight, enggak, salah. Bersihkannya pakai apa? Zikir. Zikir tuh yang akan melembutkan hati. Hati bersih, maka kita akan bahagia menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Hati yang bersih menyambut bulan yang suci, maka yakinlah di ujung Ramadan Allah akan memberikan kita la'allakum tattaqun, predikat dan ijazah takwa dari Allah untuk kita. Amin. Amin insya. Satu, hidup tidak perlu Satu yang buat orang sombong tadi apa? Harta. Jangan menganggap harta yang kita punya karena keringat kita semua. Nah, itu ada campur tangannya Allah. Begitupun dengan jabatan, jangan buat kita sombong. Karena kita dapatkan apa yang kita raih hari ini ada takdir dari Allah Ta'ala. Maka keluarkan hak Allah. Jangan merasa kau hebat dengan jabatanmu. Jangan menganggap ini semua karena jeripayahmu. Nah, semua karena Allah Ta'ala. Maka keluarkan hak Allah. Jangan sampai apa? Allah mengambil paksa haknya dari kita. Yang ketiga, yang buat orang sombong apa? Ilmu. Tolong yang punya ilmu, jangan suka nyala-nyalain orang. Maka jangan ilmu itulah kita menyejukkan masyarakat supaya masyarakat tetap kokoh dalam ukhuwah dan nilai-nilai persaudaraan. Kedua, sambut Ramadan dengan membersihkan hati. Caranya dengan bagaimana? Memperbanyak zikir. Hati yang bersih akan tenang menyambut bulan yang suci. Hati yang bersih menyambut bulan yang suci. Di ujung Ramadan Allah akan berikan nilai takwa kepada kita. Di TikTok, di YouTube, di TV kau tengok aku besar, asli itu kecil aja. Ya kan? Ini coba, ini pembohongan publik. Tak ada muka aku putih macam begini. Berlipstik aku di foto nih, teman. Ya Allah, ada sama awak macam Ustazah Rizky Amelia berlipstik, lebih tebal lagi lipstik awak aku tengok. Ya Allah. Walaupun pada dasarnya ini ujian ini Pak Kades. Ini malam ini aja terpampang di sini, malam ini aja terpajang di sini. Oh, ini besok udah berebut untuk tutup kandang ayam masing-masing. Maka aku kalau diminta foto-foto itu agak sangsi awak memberinya kadang-kadang. Dari mana Ustadz tahu kalau foto Ustadz pernah jadi tutup kandang ayam? Pernah ketahuan sama saya. Saya tanya sama yang punya kandang ayam, kenapa kau letakkan ini di kandang ayam? Semenjak foto Ustadz kami jadikan tutup kandang ayam kami aman. Tak ada maling yang mau dekat Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua, makin rajin betelor Ustadz, kata dia. Aku pikir. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dhaif kal mayyit. Tamu itu seperti mayit. Saya mau tanya, mayit itu kira-kira bisa bergerak enggak Bapak Ibu? Mayit tahu mayit kan? Bisa enggak kira-kira mayit itu bergerak? Payah nanya orang laki-laki ini.
Susah diajak cakap. Mayit tuh bisa bergerak enggak, Bu? Mayit tuh kalau dimandikan bergerak atau diam aja? Mayit tuh kasihlah segar dia mau minum enggak, Pak? Enggak. Oke. Ad-dhaif kal mayit. Tamu itu seperti mayit. Artinya apa? Mayit tuh diapa-apakan diam. Enggak mau bergerak, enggak bisa bergerak. Ngikut sama yang hidup. Betul? Nah sekarang malam ini posisinya aku itu tamu. Halo? Berarti aku itu? Mulut siapa tadi yang cakap mayit tadi? Biar kuantuk kan ke dinding kepala mana? Maknanya itu tamu tuh harus mengikut apa maunya tuan rumah. Sekarang kutanya maunya Bapak Ibu, aku duduk atau berdiri? Kau tadi ditanya diam, waktu menyiksa kau semangat kali, ku tengok. Bapak Ibu maunya aku duduk atau berdiri? Diam kau, diam. Ibu maunya saya duduk apa berdiri? Sama aja kalian laki bini rupanya ya. Oke, saya berdiri. Kalau memang dari awal aku disuruh berdiri, ini fungsinya apa? Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa qala ta'ala al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ihsanu an ta'budallah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat Ibu? Ibu sehat? Ibu sehat? Masya Allah. Ini luar biasa malam hari ini. Di mana-mana yang hadir banyak, saya tablik akbar itu perempuan. Ini malam lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Ini menandakan bapak-bapaknya pula yang saleh, insyaallah. Iya, mamaknya juga salihah, insyaallah. Ya Bu ya. Tapi jangan salah kata Nabi SAW, semakin dekat tandanya kiamat itu nanti di akhir zaman, itu yang lebih banyak hidup perempuan Pak. Satu laki-laki berbanding dengan 60 perempuan. Nah ini benar Pak. Dan nanti perempuan itu adalah makhluk yang lebih banyak tinggal di neraka daripada di surga. Diam kau, jangan protes kau. Ini yang ngomong bukan saya Pak Kades. Ini yang ngomong Nabi Pak. Perempuan itu nanti maaf, dialah penghuni neraka paling banyak. Nggak usah tengok-tengokan Bu. Ini yang terjadi. Kalau mau protes, protes sama Nabi.
Tidak percaya kami Ustadz kalau nanti perempuan lebih banyak di neraka daripada di surga. Tes, mati kau dulu, kau tengok neraka. Lebih banyak tuh perempuan di neraka Ustadz. Tidak percaya kami Ustadz, kami tes. Kita tes Mak. Saya bisa membuktikannya. Malam ini ku buktikan. Kita buktikan malam ini. Cemana, setuju Bapak? Setuju Bapak? Oke. Bapak dulu yang ku coba. Iya, orang ini dulu ku coba. Jangan kecewakan aku ya. Sambung ayat yang ku baca. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Sambung. Surga Bu. Surga. Ibu pula gantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ. Sambung. Sambung. Jelaskan Pak. Udah jelas. Kan nggak usah banyak cerita sama saya. Saya bisa membuktikan, cepat saya membuktikannya. Ya perkara payah atau tidaknya tergantung manusia yang menerimanya itu. Nah insya Allah bunda-bundaku ini semua masuk ke surganya Allah. Amin. Mau ibu masuk surga? Ada syarat masuk surga tuh kudu harus mati dulu. Siap ibu mati malam nih? Nah, berarti tak bisa masuk ke surga tuh. Ya Allah. Penting sehat ya Bu, insya. Ini malam titik terakhir saya di Pulau Bangka. Karena besok saya harus terbang ke Tenggarong, Kalimantan Timur. Nah, kan ini malam perpisahan. Bukan berarti saya tak datang lagi. Insya Allah saya bakal datang lagi ke Pulau Bangka. Sehat Pak? Sehat Pak? Segini banyaknya orang menjawab pun payah, na'udzubillah. Kenapa berat beban hidupmu di Pulau Bangka? Astagfirullahaladzim. Sehat ya Pak ya insya Allah. Yang terhormat, yang termulia para alim, para ulama, para asatis wa ustazat, para masaikh, para abuya, tuan-tuan guru, para yai lan bu nyai, para sesepuh, pini sepuh yang hadir dan duduk bersama kita malam hari ini. Salam takjim, salam hormat, salam mulia. Kita mendoakan guru-guru kita adalah orang-orang yang senantiasa Allah jaga, Allah lindungi mereka. Amin. Kita doakan guru-guru kita adalah orang-orang yang senantiasa beliau adalah yang diberikan kesehatan oleh Allah. Kita doakan guru-guru kita adalah orang-orang yang senantiasa Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Amin. Amin. Kalau mau desa Banyuasin ini berkah, muliakan guru-gurunya, muliakan ulama-ulamanya, muliakan para masaikh, muliakan tuan-tuan gurunya, muliakan asatis wa ustazatnya. Karena itu yang menjadi asbab berkah dari langit dan bumi itu turun Bapak Ibu. La fatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ard. Berkah dari langit dan bumi akan turun kalau kita memuliakan ulama. Kenapa demikian? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi Pak Bu. Jadi kalau kita muliakan ulama maka sama dengan kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka muliakan guru-guru ngaji di sini, guru-guru Quran di sini, ustadz-ustadz kita di sini dimuliakan. Kalau macam-macam kami ini kan ustadz-ustadz diundangnya ini. Kalau tidak diundang nggak mungkin datang kemari. Betul? Betul nggak Pak? Jadi biasa aja, tidak perlu pala disambut-sambut kali.
Air minum aja. Tak ada kuenya, nggak apa-apa. Biasanya itu. Nggak, namanya pandangan umum. Apa yang kupandang kuumumkan lah kan gitu kan. Nah, insya Allah itu menjadi asbab berkah buat kita semua. Amin. Yang terhormat orang tua kita di sini, Bapak Kepala Desa Banyuasin, Pak Kades, masya Allah. Berapa periode sudah Pak Kades? Sudah 2 periode, masya Allah. Periode terakhir kemarin habis berapa kampanye? Nah, insya Allah. Sehat Pak Kades ya, insya Allah makmur tengok. Badannya gemuk makmur, insya Allah. Cemana lancar rupanya uang-uang PKH itu rupanya. Kita doakan Pak Kades kita sehat-sehat, amin. Nah, insya Allah. Jadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang dicintai masyarakat. Kalau tidak dicintai masyarakat, takkan mungkin sampai 2 periode itu, betul? Insya Allah. Sehat-sehat Pak Kades ya. Terhormat para kadus perangkat desa yang hadir. Ada kadus yang hadir? Kepala dusun ada yang hadir Pak? Ada, Masya Allah. Berapa dusun di Banyuasin? 3 dusun. 3-3-nya hadir kepala dusunnya. Coba kepala dusun 1 yang mana? Coba tunjuk tangan. Oke, 1. Kepala dusun 2 yang mana? 2. Kepala dusun 3? Ada? Oh ada. Kalau tak ada mutasikan Pak, pecat aja. Cuman 3 orang payah diatur, kalau aku memutasikan, pecat. Jadi kadus adil, bantu Pak Kades Pak. Jelas Pak Kadus? Pak Kadus? Jelas, bantu Pak Kades. Jangan datang bantuan pemerintah, orang tak dapat, keluargamu semua yang dapat. Oh, ini kejadian di tempatku sana, bukan di sini. Di tempat saya Pak, bukan di sini. Di sini tidak jauh beda sama di tempat saya. Allahu Akbar. Maka harus adil, insyaallah. Yang terhormat, aku begini, apa yang tengok Bapak di YouTube, di TikTok beginilah modelku Pak, tak jauh beda. Yang beda tuh wujudnya saja. Di TikTok, di YouTube, di TV kau tengok aku besar, asli itu kecil aja. Ya kan? Ini coba, ini pembohongan publik. Tak ada muka aku putih macam begini. Berlipstik aku di foto nih, ya Allah, ada sama awak macam Ustazah Rizky Amelia berlipstik, lebih tebal lagi lipstik awak aku tengok. Ya Allah. Walaupun pada dasarnya ini ujian ini Pak Kades. Ini malam ini aja terpampang di sini, malam ini aja terpajang di sini. Oh, ini besok udah berebut untuk tutup kandang ayam masing-masing. Maka aku kalau diminta foto-foto itu agak sangsi awak memberinya kadang-kadang. Dari mana Ustadz tahu kalau foto Ustadz pernah jadi tutup kandang ayam? Pernah ketahuan sama saya. Saya tanya sama yang punya kandang ayam, kenapa kau letakkan ini di kandang ayam? Semenjak foto Ustadz kami jadikan tutup kandang ayam kami aman. Tak ada maling yang mau dekat Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua, makin rajin bertelur Ustadz, kata dia. Aku pikir, Allahu Akbar. Makanya hidup nih awak tak boleh menyombongkan diri. Beginilah wujud asli Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu tengok di TV, di YouTube, di TikTok tuh, di Facebook tuh. Nah, inilah modelnya. Halus saja. Yang terhormat Bapak Haji Ahsan selaku pembina ya Yayasan Iqpah, pimpinan Pondok Pesantren Tunanitra, sekaligus Ketua Yayasan Iqpah Indonesia, Ustazah Rizky Amelia SPD MPD. Masya Allah, luar biasa. Qari kita Ustadz Firman. Ustadz, diam tidur pula nanti nak. Para tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh lembaga, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang tidak bisa kusebut namanya satu persatu,
Aku mendoakan kita yang hadir semua ini adalah orang-orang yang datangnya kita membawa barokah. Pulang dari sini masing-masing bawa redha dari Allah Subhanahu wa taala. Macam mana tak mau bawa redha? Macam mana kita nggak dapat redha Allah? Ini orang-orang pilihan yang datang kemari ini Bapak Ibu. Betul? Di saat orang asik liburan, ini malam weekend, besok malam weekend, orang asik berlibur sama keluarga. Tapi Bapak Ibu ini datang ke masjid. Menandakan Bapak Ibu ini adalah orang-orang pilihan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, menandakan Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang tidak punya duit untuk liburan sama keluarga. Ah, itu tuh. Allahu Akbar. Makanya, punya duit kami Ustadz, ada harta kami. Kita tengoklah nanti berapa penggalangan donasi yang dapat. Nah, kan gitu. Ya benar itu. Jadi nggak cuma omon-omon doang Bapak Ibu. Ya. Ini orang-orang pilihan Allah. Bagaimana kita pulang dari sini mau nggak dapat ridho Allah? Orang malaikat pun pada kumpul di sini mendoakan kita kok Pak. Malaikat nih berkumpul mendoakan kita semua. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali mengatakan, orang yang duduk dalam majelis ilmu macam begini, ini malaikat diturunkan Allah satu gerombolan, satu kompi datang kemari. Dipanggilnya malaikat-malaikat. Kat! Malaikat kan kat Pak, udah diam aja lah. Cuman dengar aja kok. Kemari kau dulu kat, kata Allah Ta'ala. Sami'na wa ata'na ya Rabbana. Kami dengar, kami laksanakan. Apa perintah? Turun kau ke Banyuasin tuh. Ada acara apa di sana? Ada majelis ilmu. Orang pada kumpul di masjid semua itu. Datang kau malaikat ke sana. Seluruh malaikat itu turun kemari Pak. Termasuk Israel itu pun datang. Israel menengok orang dengar ceramah bersandar di dinding tuh. Itu udah geram aja rasanya menengoknya. Hati-hati lah Pak. Majulah kau sikit. Kalau enggak dicekekkan ya batang lehermu. Hati-hati Pak. Apalagi yang dekat-dekat pintu situ. Cepat masuk Israel dari situ tuh. Betul. Pindahlah Pak. Cepat pindah. Daripada. Aku ngasih tahu aja aku. Sebelum terlambat itunya. Ya benar. Ngapain rupanya malaikat tuh turun kemari Ustadz. Berkumpul kemari Ustadz. Malaikat tuh mendoakan kita yang hadir. Apa doa para malaikat tuh? Ya Allah, ampunkanlah dosa orang-orang yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Nah, tanda-tanda orang yang banyak dosa ketika didoakan dia cepat bilang amin. Nah inilah tanda-tandanya. Maka hati-hati ya. Dosa yang mana yang diampunkan Allah Ustadz? Dosa yang kecil. Kalau dosa yang besar itu tidak diampunkan Allah Pak. Kecuali kita taubat dengan taubatan nasuha. Minta ampun kita sama Allah Ta'ala. Ya semua kan kita punya dosa. Tidak ada kita yang nggak punya dosa nih Pak. Dengar Pak Kades. Dosamu paling banyak di desa ini. Biar tahu kan. Lah benar Pak. Beliau ini pemimpin. Kalau salah sikap aja, dosa orang sekampung ini Bapak yang menanggungkan. Pak. Masih bisa Bapak ketawa ya? Ini nampaknya Pak Kades dalam hatinya cukup sekali aku mengundang kawan nih. Takkan lagi aku mengundangnya. Kenapa? Lancip betul mulut kawan nih. Gitu. Ya. Tapi kalau kebaikan ditebar Pak Kades pula paling banyak pahalanya nanti Pak. Insya Allah. Insya Allah. Apalagi kalau membiarkan Ustadz itu tak hanya minum, ada kue sikit, itu lebih. Ya, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, insya Allah ridho Allah bakal kita dapat. Amin. Saya tidak banyak-banyak, saya datang kemari, saya mau ceritakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Sya'ban. Ada riwayat lain, ada kitab yang lain mengatakan Su'aiban. Tapi yang paling terkenal namanya Sya'ban. Siapa Sya'ban ini Ustadz? Sya'ban nih, Pak. Oh Pak, Sya'ban nih, ini sahabat yang tidak terkenal tapi Nabi sayang. Tidak terkenal tapi Nabi sayang.
Makanya maaf, supaya Nabi sayang sama kita itu cemana Ustaz? Nabi sayang sama kita ya Nabi nengok kita ini umatnya ngumpul duduk dalam majelis ilmu begini. Ini Nabi sayang sama kita. Bahkan biar Bapak Ibu tahu, ini Rasulullah Pak Bu. Ini Rasulullah langsung menghadap sama Allah. Bawa laporan. Apa yang dilaporkan Rasulullah kepada Allah? Rasul melaporkan tentang keadaan kita malam ini. Apa yang dilaporkan oleh Rasulullah? Ya Allah, pandang umatku ya Allah. Umat yang mana wahai kekasihku Muhammad? Umatku yang ada di Banyu Asin, Kabupaten Bangka, Kecamatan itu. Payah kali pula nama kecamatannya daripada salah Pak. Ada apa rupanya mereka di sana? Majelis ilmu ya Allah. Pandang umatku ya Allah. Tengok mereka ya Allah. Maka Allah pandang kita dengan pandangan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maaf ya. Ada aja yang mengganggu ya. Tidak apa-apa. Memang begitu suara motornya. Kita doakan arwahnya diterima Allah di sisi Allah. Bu, Allah pandang kita dengan pandangan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maaf ya, Ar-Rahman itu untuk siapapun. Yang bersandar dikasih. Yang nggak bersandar dikasih. Itu Ar-Rahman. Yang di dalam dapat, yang di luar juga dapat. Yang rajin ke masjid dikasih. Yang nggak pernah ke masjid Pak Kades dikasih Ar-Rahman itu. Karena Ar-Rahman itu artinya pengasih. Maka kasihnya Allah itu untuk semua makhluk. Mau dia beriman tidak beriman Allah pasti kasih. Tapi Ar-Rahim sayangnya Allah. Ini hanya untuk orang-orang tertentu. Siapa dia? Dialah orang yang punya iman tuh Pak. Dialah orang yang taat kepada Allah. Yang misi dan visi dalam hidupnya cuma satu. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Mengabdi dan menyembah kepada Allah. Itu baru dapat Ar-Rahim. Tapi kalau Ar-Rahman untuk siapapun. Sholat nggak sholat dia dapat. Ngaji nggak dapat. Ngaji nggak ngaji dia dapat. Dia tetap dapat. Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim itu untuk orang-orang tertentu. Tapi Ustadz apa? Ada orang tak pernah dia sholat, tak pernah dia ngaji, tak pernah dia datang majelis ilmu, tak pernah dia bersilaturahim, tak mau dia sedekah, pelitnya na'udzubillah. Tapi Ustadz kaya pula dia Ustadz. Pernah Bapak Ibu nengok orang model begini? Ada orang sini model kayak gitu. Sholat tak pernah, ngaji nggak pernah.